Banyak orang non-Katolik yang mengaku diri percaya akan Kristus menyangkal bahwa Maria adalah Bunda Allah. Video ini akan membahas masalah yang sangat penting ini dan menunjukkan mengapa orang-orang non-Katolik ini salah. Contohnya, tanda kutip, pendeta baptis Steven Anderson berpikir bahwa adalah suatu doktrin sesat dan suatu bidah untuk percaya bahwa Maria adalah Bunda Allah. Walaupun sebenarnya apa yang ia percayai adalah suatu bidah dan penghujatan yang menyangkal kebenaran akan Yesus Kristus. She's the mother of Jesus only in an earthly sense, and taking that logical leap to calling her the mother of God is false doctrine and heresy. Anderson berargumentasi bahwa walaupun Yesus adalah Allah dan Maria adalah Bunda Yesus, Maria bukanlah Bunda Allah karena Allah menciptakan Maria. Sebelum kami membantah dan mengekspos argumen yang salah ini, pertimbangkanlah hal berikut. Bidah yang dipromosikan oleh Anderson tentang masalah ini yang menyangkal fakta bahwa Maria adalah Bunda Allah disebut sebagai bidah Nestorian. Gereja Kristen, yakni Gereja Katolik, mengutuk bidah itu pada abad ke-5. Bidah Nestorian yang dipercayai oleh Anderson dan banyak orang non-Katolik lainnya membagi Yesus menjadi dua pribadi. Bidah tersebut menyangkal kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat. Para pengikut bidah ini sebenarnya tidak percaya bahwa Putra Allah, yakni pribadi kedua dari Allah Tritunggal, menjadi manusia. Sebaliknya, mereka percaya bahwa Yesus adalah seorang manusia yang bersatu dengan pribadi Putra Allah. Alhasil, mereka membagi Yesus menjadi dua pribadi yang berbeda atau dua individu yang berbeda. Perhatikan bahwa Anderson berkata secara eksplisit bahwa Maria bukanlah Bunda Allah dan bukan Bunda Kristus, tetapi hanya Bunda dari manusia Yesus. Was Jesus physically descended from Mary? Yes, he was. But is Mary the mother of God? No. Is Mary the mother of Christ? No. Mary's the mother of the man, Jesus. Untuk berkata bahwa Maria adalah bunda dari manusia Yesus, tetapi bukan Bunda Kristus, adalah penyangkalan terhadap fakta bahwa manusia Yesus sama dengan Kristus. Tetapi, kitab suci tentunya secara eksplisit merujuk kepada manusia Kristus Yesus. Sang manusia adalah Kristus. Yesus adalah satu pribadi yang esa. Ia adalah Allah dan manusia dan Kristus. Pernyataan Anderson menolak kebenaran yang mendasar dari kekristenan bahwa sang manusia Yesus adalah Kristus. Is Mary the mother of Christ? No. Mary's the mother of the man, Jesus. Di samping itu, untuk berkata bahwa Maria adalah Bunda Yesus tetapi bukan Bunda Allah adalah untuk menyangkal fakta bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi, argumen yang dikemukakan oleh para bidah seperti Anderson adalah bahwa Yesus telah ada sebelum Maria dan menciptakan Maria. Jadi, Maria tidak mungkin adalah Bunda Allah. So, although Jesus is God, and although Mary is the mother of Jesus, you're using faulty logic here. Because she is only the mother of Jesus, humanly speaking. Because Jesus, as God, existed before Mary was ever born. So she's not the mother of God. She's the mother of Jesus only in an earthly sense, and taking that logical leap to calling her the mother of God is false doctrine and heresy. Tetapi, argumen itu hanya menyingkap betapa mereka gagal total untuk mengerti masalah ini serta iman Kristiani. Apa yang tidak dimengerti oleh para bidah seperti Anderson adalah bahwa karena Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat, apa yang dinyatakan tentang atau yang dikatakan sebagai atribut dari kodrat manusiawi Yesus dinyatakan tentang atau dikatakan sebagai atribut dari pribadi ilahi Yesus, yakni pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus, walaupun hal tersebut tidak dinyatakan tentang kodrat ilahinya. Izinkan saya mengulanginya. Apa yang dinyatakan tentang atau dikatakan sebagai atribut dari kemanusiaan Yesus dinyatakan tentang atau dikatakan sebagai atribut dari pribadi ilahinya, walaupun hal itu tidak dinyatakan tentang kodrat ilahinya, karena sabda itu telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Dalam kata lain, semua ciri-ciri, atribut, dan pengalaman manusiawi dari Yesus sungguh-sungguh dimiliki oleh Yesus yang satu, yang adalah Allah. Walaupun hal-hal tersebut bukanlah atribut-atribut ilahinya atau dinyatakan tentang kodrat ilahinya. Sebabnya adalah bahwa Yesus, Sang Putra Allah, adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat. Tidak terdapat dua Yesus. Kita melihat kebenaran ini di dalam kitab suci. Misalnya, Wahyu 2 ayat 8. Tanda kutip,
Yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan telah hidup kembali, mengatakan hal-hal ini. Kutip tutup. Ini adalah kata-kata Yesus Kristus yang dicatat oleh Santo Yohanes. Yesus mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir adalah suatu gelar untuk Allah. Lihatlah Yesaya 44 ayat 6. Tanda kutip, akulah yang awal dan aku yang akhir. Dan tidak ada Allah selain aku. Kutip tutup. Di dalam Wahyu 2 ayat 8, Yesus mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai Allah saat ia berbicara tentang pribadi ilahinya. Tetapi ia berkata bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir, tanda kutip, yang telah mati. Di dalam ayat ini, kata-kata yang telah mati merujuk secara gramatikal kepada yang awal dan yang akhir. Kata-kata tersebut merujuk pada Allah. Tetapi Allah, yang awal dan yang akhir, tidak dapat mati di dalam kodrat ilahinya. Allah tidak dapat mati sebagai Allah, sebab jika ia mati sebagai Allah, maka segala hal tidak lagi akan ada. Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Jika Allah mati atau telah mati di dalam kodrat ilahinya, tiada suatu keberadaan pun yang tersisa. Juga karena Allah immutable, ia tidak dapat mengalami perubahan seperti berubah dari hidup menjadi mati. Mustahil bagi Allah untuk mati di dalam kodrat ilahinya. Tetapi, walaupun yang awal dan yang akhir tidak dapat mati sebagai Allah, Kitab Suci mengatakan bahwa yang awal dan yang akhir telah mati. Karena Allah Putra telah mati sebagai manusia di dalam kemanusiaannya. Dan apa yang dinyatakan tentang Yesus sebagai manusia di dalam kemanusiaannya, sungguh dinyatakan tentang pribadi Allah Putra, walaupun hal itu tidak dinyatakan tentang kodrat ilahinya atau atribut-atribut ilahinya. Itulah mengapa Maria benar-benar adalah Bunda Allah, dan mereka yang menyangkalnya menolak Yesus. Untuk menyangkal bahwa Maria adalah Bunda Allah, setara dengan menyangkal bahwa yang awal dan yang akhir telah mati. Di dalam cara yang serupa, Wahyu 2 ayat 8 berkata bahwa yang awal dan yang akhir telah hidup kembali. Tetapi Allah tidak dapat hidup kembali di dalam kodrat ilahinya. Allah selalu ada. Ia selalu hidup. Keluaran 3 ayat 14. Tanda kutip, akulah aku yang ada. Walaupun Allah tidak dapat hidup kembali di dalam kodrat ilahinya, Wahyu 2 ayat 8 berkata bahwa yang awal dan yang akhir, yang telah mati, telah hidup kembali. Karena apa yang dinyatakan tentang Yesus sebagai manusia di dalam kemanusiaannya, sungguh-sungguh dinyatakan tentang pribadi Allah Putra, walaupun hal itu tidak dinyatakan tentang kodrat ilahinya. Memang, jika apa yang dinyatakan tentang kemanusiaan Yesus tidak dinyatakan tentang pribadi ilahinya, maka Anda tidak akan pernah dapat menyembah manusia Kristus Yesus. Hal itu disebabkan oleh karena daging dan darah Yesus diciptakan. Daging dan darah Yesus tidaklah ada dari segala keabadian. Tidak seperti kodrat ilahi Yesus yang tidak diciptakan, yang telah selalu ada, kodrat manusiawinya diciptakan di dalam waktu dan diambil oleh Sang Sabda sewaktu ia menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Walaupun daging dan darah Yesus bukanlah bagian dari kodrat ilahinya dan tidak selalu ada, orang-orang Kristen yang sejati menyembah Yesus di dalam daging karena Putra Allah telah sungguh-sungguh menjadi manusia dan adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat. Maka, Anderson dan para bidah lainnya sama sekali salah menangkap inti hal ini dan mengekspos betapa sesatnya posisi mereka sewaktu mereka menyatakan bahwa mustahil bahwa Maria adalah Bunda Allah karena Yesus telah ada sebelum Maria dan menciptakan Maria. Because Jesus, as God, existed before Mary was ever born. Iya, Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang abadi, telah ada sebelum segala keabadian di dalam kodrat ilahinya dan sebagai satu pribadi ilahi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus menciptakan segala sesuatu, termasuk Maria. Maria tidak memperanakan atau melahirkan kodrat ilahi Yesus. Dan untuk menyatakan bahwa Maria melakukannya, akan merupakan bidah, sama seperti akan merupakan bidah untuk percaya bahwa Allah telah mati di dalam kodrat ilahinya. Tetapi, fakta tersebut, seperti yang diketahui oleh orang-orang yang mengerti iman Kristiani dan percaya akan Yesus, sama sekali tidak menentang kenyataan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Sebab, seperti yang kita telah lihat, Putra Allah yang telah ada sejak segala keabadian juga telah menjadi manusia di dalam waktu, dan kodrat manusiawi yang diambilnya adalah miliknya sendiri. Dan apa yang dinyatakan tentang daging, darah, dan kemanusiaan Yesus Kristus, termasuk kejadian-kejadian di mana ia telah mati dan telah dikandung di dalam Maria dan dilahirkan darinya,
dinyatakan tentang Allah Putra, karena Ia, Yesus Kristus, adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat. Maka, Maria yang melahirkan Allah Putra di dalam kemanusiaan Allah Putra adalah Bunda Allah, layaknya yang awal dan yang akhir, yang hanya mati di dalam kemanusiaannya, telah mati. Itulah apa yang tidak dimengerti dan tidak dipercayai oleh para bidah seperti Anderson, karena mereka bukan orang Kristen. Dan mari kita perjelas, semua orang yang menyangkal fakta bahwa Maria adalah Bunda Allah menolak Yesus Kristus. Mereka menyangkal bahwa Maria adalah Bunda Allah persisnya karena mereka melawan dan menolak kebenaran akan Yesus. Di samping itu, untuk mendukung bidah mereka, para bidah seperti Anderson terkadang mencoba untuk mereferensikan Ibrani 7 ayat 3. Ayat ini merujuk kepada Melkisedek sebagai tanpa ayah, tanpa ibu, dan dijadikan seperti atau serupa dengan putra Allah. I showed him this scripture. I showed him Hebrews 7:3, where the Bible says of Jesus, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days. So did Jesus ever have a beginning? No. Nor end of life, but made like unto the Son of God, abide caprice continually. So Jesus had no father, no mother, no descent, no beginning of days, nor end of life. He's always been. He's God. Pertama, Anderson mengutip Ibrani sepenuhnya secara salah. Ayat itu tidak berkata bahwa Yesus Kristus tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Itu adalah satu pernyataan tentang Melkisedek dan bukan Yesus. Jadi, Anderson telah memberikan gambaran yang salah tentang ajaran kitab Ibrani. Beberapa orang seperti Anderson percaya bahwa Melkisedek, yakni orang pertama di dalam kitab suci yang disebut seorang imam, bukan hanya satu tipe dari Yesus, melainkan penampakan Yesus prapenjelmaan di dalam perjanjian lama. Pandangan itu tidak benar. Melkisedek bukanlah Yesus, melainkan satu tipe dari Yesus. Fakta bahwa Melkisedek bukanlah Yesus adalah alasan bahwa Melkisedek dibedakan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam berbagai ayat, seperti di dalam Mazmur 110, suatu mazmur tentang Sang Mesias. Di dalam mazmur ini, Tuhan Yesus disapa sebagai engkau di dalam kata ganti orang kedua, sedangkan Melkisedek disebutkan sebagai orang ketiga. Mereka bukanlah orang yang sama. Pernyataan bahwa Melkisedek tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, di dalam Ibrani 7 ayat 3 menunjukkan bahwa silsilah Melkisedek tidak dicatat ataupun diketahui. Konteks dari Ibrani 7 berkenaan dengan sifat dan kualifikasi imamat. Tiadanya silsilah Melkisedek membedakan imamatnya dari imamat Harun yang berhubungan dengan silsilah. Pernyataan bahwa Melkisedek tidak memiliki permulaan waktu atau akhir kehidupan menunjukkan bahwa tidak seperti para imam dari kitab imamat yang hanya dapat melayani untuk suatu kurun waktu tertentu, imamat Melkisedek tidak terbatas kepada suatu kurun waktu. Imamat Melkisedek berbeda dari dan lebih tinggi derajatnya dari imamat dari kitab imamat, layaknya imamat Kristus yang adalah imam yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Jadi, Melkisedek bukanlah Yesus, tetapi ia dan imamatnya adalah suatu tipe dari Yesus. Itulah mengapa Melkisedek dideskripsikan sebagai serupa atau seperti putra Allah. Melkisedek adalah tipe dari Yesus di dalam berbagai cara dan tidak diidentifikasikan sebagai putra Allah. Tetapi, bahkan jika seseorang percaya akan pandangan yang salah bahwa Melkisedek adalah satu penampakan prapenjelmaan dari putra Allah di dalam perjanjian lama, hal itu tidak menentang fakta bahwa Maria adalah Bunda Allah, karena putra Allah belum mengambil daging dari Maria pada masa Melkisedek. Maria menjadi Bunda Allah pada waktu putra Allah dikandung dan menjadi daging di dalam rahimnya. Maka, argumen yang dikemukakan oleh para bidah tentang masalah ini sama sekali tidak berbobot. Di samping itu, untuk menunjukkan betapa argumen itu menyesatkan, pertimbangkanlah bahwa Sang Putra Allah yang abadi pastinya memiliki Bapa yang abadi. Putra Allah tidaklah tanpa Bapa di dalam kodrat ilahinya. Juga, Putra Allah setelah penjelmaan pastinya memiliki silsilah manusia. Matius 1 ayat 1, tanda kutip, Kitab Silsilah Yesus Kristus. Untuk menyangkal bahwa silsilah Yesus Kristus adalah silsilah manusiawi dari Putra Allah, sederhananya adalah untuk menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Hal itu sama dengan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dan bahwa Putra Allah adalah satu pribadi yang lain. Itu adalah bidah dan penghujatan. Tetapi itu adalah hasil dari penyangkalan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Seperti yang dinyatakan secara benar oleh Santo Petrus, Yesus Kristus dan Putra Allah adalah pribadi yang sama. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Itulah mengapa Maria yang dideskripsikan sebagai nya
yakni Bunda Yesus Kristus di dalam Matius 1 ayat 18, benar-benar adalah Bunda Allah. Jadi, mereka tidak dapat berargumen bahwa semua kata-kata ini tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah yang dituliskan tentang Melkisedek berlaku kepada kodrat ilahi dari putra, sebab putra memiliki bapa di dalam kodrat ilahinya. Dan mereka pun tidak dapat berargumen bahwa semua kata-kata ini berlaku kepada kodrat manusiawi dari putra setelah penjelmaan, sebab ia memiliki sebuah silsilah dan tentunya seorang ibu di dalam kodrat manusiawinya. Tetapi argumen mereka mengharuskan mereka untuk percaya bahwa semua kata-kata ini merujuk kepada kategori yang sama dan tidak berpindah bolak-balik dari kategori yang satu dan yang lain. Maka, untuk membuat argumen mereka hanya dapat menyatakan bahwa tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah yang ditulis tentang Melkisedek, jika diberlakukan kepada putra, berarti bahwa putra itu tidak memiliki bapa manusiawi, ibu manusiawi, silsilah manusiawi sebelum penjelmaan. Dan hal itu tentunya sama sekali tidak membuktikan suatu hal apapun bagi mereka. Karena Maria belum menjadi Bunda Allah sampai terjadinya penjelmaan, sewaktu Sabda menjadi daging di dalam rahimnya. Maka, semua variasi dari argumen ini sama sekali menyesatkan dan keliru. Hal itu disebabkan oleh karena ayat tentang Melkisedek sama sekali tidak mengajarkan atau mendukung apa yang mereka kira ajarkan atau dukung. Anderson juga berargumentasi bahwa Matius 22 membuktikan bahwa Maria tidak mungkin adalah Bunda Allah karena ayat ini dianggap mengajarkan bahwa Kristus bukanlah putra Daud. Now look at Matthew 22, and this will help you interpret Hebrews 7:3. It says, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. He saith unto them, how then did David in spirit call him Lord? Saying, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand till I make thine enemies thy footstool. If David then calleth him Lord, how is he his son? And no man was able to answer him a word. Neither durst any man from that day forth ask him any more questions. So look, if he's saying, how is he the son of David if David calls him Lord? But let me tell you something. Jesus created Mary. How is he Mary's son? Jesus created David. He's preaching this to the Pharisees. How can you say that Christ is the son of David when he created David? When David calls him Lord? Okay, do you see what I'm saying here? Anderson berpikir bahwa Yesus mengajarkan bahwa Kristus, Sang Mesias yang adalah Tuhan, tidak mungkin adalah anak Daud. Karena jika ia adalah anak Daud, maka Daud tidak dapat menyebutnya Tuan. Argumen Anderson tentang hal ini mengekspos bahwa ia sama butanya kepada kenyataan tentang Yesus Kristus dengan orang-orang Farisi yang menolak Yesus. Anderson telah sepenuhnya gagal untuk mengerti ayat ini. Apa yang Yesus lakukan adalah membingungkan orang-orang Farisi dengan bertanya kepada mereka tentang misteri sabda yang menjadi daging, misteri manusia Allah. Orang-orang Farisi tidak tahu atau tidak mengerti misteri ini, tidak seperti Yesus. Yesus tahu bahwa ia, yakni Kristus, yang sekaligus adalah Allah sejati dan manusia sejati, telah ada sebelum Daud dan menciptakan Daud. Tetapi, ia juga adalah keturunan Daud sebagai manusia. Itulah bagaimana Kristus dapat sekaligus menjadi Tuan Daud dan anak Daud atau keturunannya. Maka, Yesus membingungkan orang-orang Farisi dengan menanyai mereka tentang misteri manusia Allah yang adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat. Suatu misteri yang diajarkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, tetapi yang tidak diketahui ataupun dimengerti oleh para Farisi. Yesus sama sekali tidak menyangkal bahwa Kristus, Tuhan, adalah seorang putra atau keturunan Daud, seperti yang disiratkan secara salah oleh Anderson, bidah yang buta itu. Kenyataan bahwa Maria adalah Bunda Allah adalah mengapa kita membaca hal berikut di dalam Lukas 1 ayat 43. Tanda kutip, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kutip tutup. Kitab suci mengajarkan bahwa Maria adalah Bunda Tuhan. Tuhan yang disebutkan di sini, di dalam konteks ini, adalah Allah. Lukas 1 menggunakan istilah Tuhan 17 kali, dan semuanya merujuk kepada Allah. Memang, suatu bukti lain bahwa Tuhan yang disebutkan di dalam Lukas 1 ayat 43 adalah Allah, ditemukan di dalam paralel antara Lukas 1 dan 2 Samuel 6. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru, di samping juga adalah Bunda Allah. Tabut perjanjian lama adalah peti suci yang disertai dengan kehadiran rohani Allah
awan kemuliaannya. Tabut itu mengandung loh-loh batu suci yang bertuliskan sabda Allah, serta mana dari padang gurun, dan juga tongkat Harun yang melambangkan imamat agung yang sejati. Nah, Maria mengandung Yesus Kristus. Yesus adalah sabda dari Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Mana sejati dari surga. Yohanes 6 ayat 48-51 dan Imam Agung Sejati Ibrani 3 ayat 1. Tabut Perjanjian Lama adalah suatu tipe dari perawan Maria, sama seperti apa yang dikandungnya adalah suatu tipe dari Yesus Kristus. Hal itu disebabkan oleh karena Maria adalah tabut Perjanjian Baru. Pertimbangkanlah paralel yang mengejutkan antara bagaimana 2 Samuel 6 mendeskripsikan tabut Perjanjian Lama dan bagaimana Lukas bab 1 mendeskripsikan Maria. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 9, Daud berkata, tanda kutip, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Di dalam Lukas 1 ayat 43, Elisabet berkata sehubungan dengan Maria, tanda kutip, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Pernyataan-pernyataan itu adalah paralel karena kitab suci mengidentifikasikan Maria sebagai tabut Perjanjian Baru. Di samping itu, di dalam 2 Samuel 6 ayat 9, Tuhan yang disebutkan adalah tentunya Allah. Demikian pula di dalam Lukas 1 ayat 43, Tuhan yang disebutkan sewaktu ayat itu berkata, Ibu Tuhanku adalah Allah Putra. Maria adalah Bunda Allah. Tetapi paralel antara tabut Perjanjian Lama dan Maria terus berlanjut. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 16, kita membaca bahwa Daud meloncat di hadapan tabut perjanjian. Di dalam Lukas 1 ayat 41 sampai 44, kita membaca bahwa sang bayi melonjak saat Maria hadir. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11, kita membaca bahwa tabut perjanjian tinggal bersama Obed-Edom selama 3 bulan. Di dalam Lukas 1 ayat 56, kita membaca bahwa Maria tinggal bersama Elisabet selama kira-kira 3 bulan. Dan masih ada lagi, di Wahyu 11 ayat 19, kita membaca bahwa tabut perjanjian Allah terlihat. Dan pada ayat yang berikutnya, Wahyu 12 ayat 1, kita membaca suatu gambaran tentang seorang wanita. Kepastian Alkitabiah bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru juga ditegaskan oleh paralel antara Keluaran 40 ayat 35 dan Lukas 1 ayat 35. Kehadiran Allah menaungi tabut perjanjian lama, sama seperti yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Kata dalam bahasa Yunani, episkiazo, digunakan di kedua ayat, yakni di dalam versi bahasa Yunani dari Lukas 1 ayat 35 dan di dalam terjemahan berbahasa Yunani dari Keluaran 40 ayat 35, yaitu Septuaginta, untuk menggambarkan bagaimana Allah turun ke atas masing-masing tabut perjanjian. Di samping fakta bahwa Maria adalah Bunda Allah, Maria adalah tabut perjanjian baru. Sama sekali tidak ada keraguan untuk hal ini. Fakta bahwa Maria yang mengandung Allah sendiri adalah tabut perjanjian baru telah diakui oleh banyak bapak-bapak gereja, termasuk Santo Athanasius, seorang individu yang diklaim diakui oleh banyak orang Protestan sebagai seorang Kristen awal yang penting. Fakta bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru mengisahkan banyak hal tentang dirinya. Tabut perjanjian lama adalah hal yang tersuci di dunia di samping Allah sendiri. Kita membaca di 2 Samuel 6 bahwa Allah membunuh Uza karena ia menyentuh tabut tersebut. Tentang peristiwa ini, R.C. Sproul, seorang Protestan, berkata, tanda kutip, Uza berpikir bahwa tangannya lebih bersih dari bumi. Allah tidak ingin tahta kudusnya disentuh oleh sesuatu yang terkotori oleh kejahatan. Kutip tutup. Komentar Sproul menggambarkan dengan sangat baik mengapa Maria, dari mana putra Allah mengambil kemanusiaannya, begitu istimewa dan harus dilindungi dari segala noda dosa asal. Sama seperti tabut perjanjian lama yang dibuat suci dan dibuat dari emas yang termurni, Maria, tabut perjanjian baru, dikaruniai oleh Allah untuk tujuan dan peranannya yang unik, di mana ia diciptakan dalam keadaan tanpa dosa dan sempurna. Video kami, Maria Tanpa Dosa, dokumenter kitab suci, membahas lebih banyak tentang hal itu. Tabut perjanjian lama juga memiliki kekuatan yang besar terhadap iblis dan segala musuh Allah sewaktu tabut itu menolong umat Allah, seperti juga Maria. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, kita membaca, tanda kutip, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Kutip tutup. Kitab suci mengajarkan bahwa Maria adalah bunda dari Immanuel, Allah beserta kita.
Lukas 1 ayat 31-32 mengajarkan bahwa putra Maria adalah anak Allah yang maha tinggi. Segala hal ini harusnya sudah jelas, tetapi pertimbangkanlah pula Galatia 4 ayat 4. Tanda kutip, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang wanita. Kutip tutup. Perhatikan, untuk merujuk kepada putra Allah, Galatia 4 ayat 4 mengajarkan bahwa ia lahir dari wanita. Nah, seperti yang telah kita diskusikan, kodrat ilahi Yesus Kristus tidaklah berasal dari Maria. Yesus Kristus hanya terlahir dari seorang wanita di dalam kemanusiaannya. Tetapi Galatia 4 ayat 4 menyatakan bahwa sang putra lahir dari wanita. Karena apa yang dinyatakan tentang kemanusiaan Yesus, dinyatakan tentang pribadi Allah Putra, sebab ia adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat. Maka, Kitab Suci mengajarkan secara langsung bahwa sang putra lahir dari Maria, yang tentunya membuat Maria sebagai bunda Allah. Orang-orang yang menyangkalnya menolak Kitab Suci dan adalah bidah. Iman Kristiani mengakui dan mengajarkan bahwa putra Allah memiliki dua kelahiran. Putra Allah dilahirkan dari segala keabadian di dalam kodrat ilahinya dari Bapa. Perhatikan baik-baik bahwa putra tidak diciptakan oleh Bapa. Putra itu abadi, tetapi ia dilahirkan dari Bapa dari segala keabadian. Itulah bagian dari misteri Allah Tritunggal. Harus dicatat pula bahwa hanya terdapat satu kodrat ilahi, satu esensi ilahi, satu hakikat ilahi. Itulah mengapa hanya ada satu Allah. Ketiga pribadi dari Allah Tritunggal hanya memiliki satu kodrat ilahi yang esa dan yang sama. Oleh karena itu, Allah yang Maha Esa adalah Allah Tritunggal dan masing-masing pribadinya adalah Allah. Tetapi, hanya ada satu Allah. Putra Allah dilahirkan dari Bapa dari segala keabadian, dan Roh Kudus secara abadi berasal dari Bapa dan Putra. Yohanes 8 ayat 42. Tanda kutip, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, karena aku datang dan berasal dari Allah. Yohanes 16 ayat 28. Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia. Putra adalah Putra dan Bapa adalah Bapa. Persisnya karena Putra berasal dari Bapa dari segala keabadian di dalam kodrat ilahinya. Tetapi Putra Allah memiliki suatu kelahiran lain, yakni di dalam waktu, di dalam kemanusiaannya dari Maria. Karena apa yang dinyatakan tentang kemanusiaan Putra sungguh-sungguh dinyatakan tentang pribadinya, Maria adalah bunda Allah, dan orang-orang yang menyangkal kenyataan ini bukan orang Kristen. Seperti yang dinyatakan secara benar oleh Konsili Kalsedon. Tanda kutip, kami semua mengajarkan dengan suara bulat bahwa kami mengakui satu putra yang esa dan sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Putra yang sama ini sempurna di dalam keilahian, dan putra yang sama ini sempurna di dalam kemanusiaan. Putra yang sama ini adalah Allah sejati dan manusia sejati, yang memiliki sebuah jiwa rasional dan tubuh yang sungguh manusiawi. Sehakikat dengan Bapa seturut keilahian, dan putra yang sama ini sehakikat dengan kita seturut kodrat manusiawi. Sepenuhnya seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Sebelum segala abad dilahirkan dari Bapa seturut keilahian, dan pada hari-hari terakhir, putra yang sama ini dilahirkan demi kita dan keselamatan kita dari perawan Maria, Bunda Allah, seturut kemanusiaan. Kristus, Putra, Tuhan yang satu dan yang sama, Putra tunggal yang dilahirkan, yang diakui di dalam dua kodrat, tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, maupun pemisahan. Perbedaan dari kodrat-kodratnya sama sekali tidak terhapuskan akibat persatuan itu. Tetapi, kekhasan dari kodrat yang satu dan kodrat yang lain sebaliknya terjaga dengan baik dan bersatu di dalam satu pribadi serta satu hipostasis. Satu Kristus yang tidak terpecah-pecah maupun terbagi-bagi dalam dua pribadi, melainkan satu Putra yang esa dan sama, Putra tunggal yang dilahirkan, Allah Sang Sabda, Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah diajarkan sejak permulaan oleh para nabi tentangnya, dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kami, dan yang telah diwariskan kepada kami oleh syahadat para bapa kami.